Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pergantian tahun bagi umat Islam itu tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Dia harus menjadi momen, saat atau waktu untuk melakukan evaluasi. Seberapa banyak amal baik yang belum kita kerjakan. Seberapa banyak kesalahan dosa yang belum kita tinggalkan. Itu menjadi evaluasi kita. Dan tahun 1448 Hijriah ini menjadi saat yang penting bagi kita untuk meningkatkan semua amal baik kita. Kata Rasulullah, "Man kanatil yaum khairum min namsik fahuwa rabih." Barang siapa yang amalan hari ini, tahun ini, ya, tahun 1448 ini lebih baik dari tahun sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kanatil yaum sawa min namsik. Barang siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, ya gitu-gitu aja dah. Suka ke masjid gak? Ya biasa aja gitu. Suka ngaji gak? Haji ya gitu-gitu aja. Suka ikut kuliah subuh gak? Ya kadang-kadang gitu. Gak ada perubahan. Rasul bilang, orang yang sama amalan seperti tahun lalu tuh, dia orang yang sebenarnya merugi. Sama aja merugi, Pak. Lalu sebutkan lagi, wa man kanatil yaum syarrum min namsik. Barang siapa yang amal baiknya tahun ini lebih jelek dari tahun lalu, dia orang yang paling celaka. Halakun, celaka. Kita bisa jaga aja tuh istiqomah sama seperti kemarin, itu termasuk rugi. Apalagi lebih rendah. Jadi yang baik gimana? Ada peningkatan ya. Terutama dari sisi amalan ya, yang biasa baca Quran mungkin satu hari satu ayat, naik 2 ayat gitu. Yang biasa sholat sunnah itu cuma 2 rakaat, naik ya, jadi 10, 11 ya, 13 rakaat. Ada perubahan. Ini yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW, harus selalu begitu ada progres. Kalau bahas kitanya progres, peningkatan. Jangan cuma progres di bidang kehidupan dunia ya, kehidupan akhirat juga harus ada peningkatan, terutama keimanan kita. Rasul bilang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Bertambah karena ketaatan pada Allah dan berkurang karena kemaksiatan. Jadi kalau kita pengen bertambah, tingkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kira-kira menjadi renungan kita agar iman kita bertambah? Ada 6 paling tidak. Saya tidak akan bacakan semuanya. Ya. Yang pertama yang harus menjadi renungan kita di tahun ini adalah tentang muahadah kita, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muraqabah, keyakinan, keimanan bahwa Allah mengawasi kita. Yang ketiga, mujahadah, bahwa kita harus bekerja, beribadah secara sungguh-sungguh. Yang keempat, muhasabah, melakukan evaluasi. Yang kelima, muaqabah, koreksi. Dan yang keenam, mutabah, memonitor. Sambil saat beberapa saja, tidak sepuluh. Yang pertama tentang muahadah. Pak, kita nih waktu di dalam rahim kita sudah janji sama Allah. Nanti baca surat Al-A'raf ayat 172. Kita janji tuh Pak pada Allah. Allah tanya kepada kita, alastu birabbikum. Tanya Allah pada kita tuh. Kita memang nggak merasa. Tapi Allah kasih tuh dalam Quran. Bagi kita dulu sudah ditanya Allah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Allah tanya, bukanlah aku ini Tuhan kamu, sesembahan kamu? Ya, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Ini janji kita.
Sebagai orang beriman kita harus tahu, oh dulu saya berjanji pada Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan bahwa aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Itu diucapkan kita dalam kandungan ketika umur kita 4 bulan. Janji pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat itu, maka kita tidak ingin menodai janji kita. Itu salah satu contoh betapa manusia sering ingkar janji. Kita janji dengan Allah saja tuh lupa. Ya. Yang kedua, muraqabah. Allah mengetahui kita, Pak. Ya. Kalau Bapak baca surat Al-An'am ayat 159 itu Allah bilang gini. Wa indahu mafatul ghaibi la ya'lamu illa huwa. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Al-ayat. Kata Allah, dan dialah yang mengetahui segala hal, yang mengetahui di daratan dan di lautan. Bahkan Allah Maha tahu tentang daun kering yang jatuh tuh. Daun kering, setiap daun di mana saja Allah tahu tuh. Ya. Daun yang kering jatuh melayang-layang itu Allah tahu. Bahkan Allah juga tahu biji yang pecah di malam hari di kegelapan itu, baik yang basah maupun yang kering, Allah Maha tahu. Allah telah catat itu semua dalam kitab. Bayangkan Pak, ini makhluk Allah, tanaman dan hewan itu, dia tidak ada kewajiban. Dia tidak dituntut dengan syariat. Dia tidak dituntut dengan hukum. Allah tahu dan Allah catat. Apakah mungkin kita sebagai manusia yang dibebani hukum, dibebani syariat, dibebani ketentuan, Allah tidak tahu? Allah tidak catat? Tidak mungkin. Makhluk lain yang tidak dibebani syariat Allah catat. Masa kita yang ada kewajiban syariat tidak dicatat? Pasti Allah catat, pasti Allah tahu, pasti Allah mengetahui kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa tukhfi sudur. Allah Maha tahu tentang mata orang yang khianat, Pak. Nih, salah satu ciri, Pak. Mohon maaf nih, kalau kita punya teman, punya kerabat, punya pelanggan, punya konsumen, punya klien ya, kita bisa tahu dari matanya itu orang ini khianat atau tidak. Dari pandangan mata. Dan itu bisa dilatih. Itu menjadi ilmu bagi kita. Kalau kita jadi pedagang, jadi bisnismen, kita bisa lihat orang dari matanya. Kira-kira bakal nipu gak nih? Bakal khianat gak? Itu dari mata. Dan untuk mengetahui itu dilatih. Dan Allah Maha tahu itu semua. Bahkan apa yang ada dalam kolbu, mafis sudur, Allah Maha tahu juga. Bahkan ketika Bapak sholat itu, Pak, kita bersama sholat dalam surat, saya lupa mungkin ya. Kata Allah, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin wa was-samiul alim. Allah, kata Allah, kalian adalah bertawakal kepada yang Maha perkasa dan Maha penyayang, yang Maha mengetahui ketika kalian berdiri waktu sholat. Saya berdiri di sini, Bapak tadi berdiri itu menghadap Allah. Allah tahu, Allah catat itu, Allah yang tahu. Alladzi yaraka hina taqum. Ketika kamu berdiri sholat itu Allah tahu. Wa taqallubaka fis sajidin. Allah juga Maha tahu ketika bergerak kita hendak sujud itu. Subhanallah, kalau Bapak percaya, iman dengan Al-Quran, yakin dengan Al-Quran, maka Bapak akan terpaku dan di situ iman akan bertambah. Betapa Allah mengontrol semua denyut nadi kita, gerak-gerik kita. Kita berdiri waktu sholat, Allah catat, Allah ketahui. Kita sujud, gerakan sujud itu bukan sujud, gerakan sujudnya itu Allah catat, Allah lihat. Masya Allah. Oleh karena itu, dari ayat ini, Pak, kita nggak sembarang, kita harus hati-hati, ya. Terutama tahun ini. Jangan melakukan perbuatan yang tercela, agar dosa kita semakin kecil. Tapi berbanyaklah kebaikan,
Karena Allah catat juga, Allah catat kebaikan kita, Allah catat kejelekan kita. Yang bagus adalah perbanyak kebaikan, hatta cuma sekedar niat saja. Sekalipun memang Allah itu imajinatif, Pak. Bapak belajar tasawuf nanti, mohon maaf ya, kalau Bapak belajar tasawuf ya, sufi itu, waktu sholat itu ada bab ihsan, anta budullah karena kataruh, sembahlah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Pak, waktu kita sholat, Pak, dilatih bahwa kita sebetulnya sering berhadapan dengan Allah, tapi itu imajinatif, Pak. Iman itu imajinatif, kehidupan akhirat itu imajinatif, keyakinan itu imajinatif. Untuk melatih imajinasi itu pendekatannya lewat sholat. Bapak sholat itu menghadap Allah, yakinkan Allah melihat kita, dan sekarang kita berhadapan dengan kita. Waktu Bapak ruku di hadapan Allah. Waktu Bapak sujud di hadapan Allah. Yakinkan bahwa Allah itu ada di depan kita. Bayangkan, ini imajinatif, Pak. Semakin Bapak latih imajinasi kita tentang Allah, semakin besar hikmah yang akan Bapak dapatkan. Tadi itu tentang melihat orang, mana yang matanya khianat, ya, yang kira-kira berbuat jahat, Allah tahu. Ya. Bahkan waktu, kayaknya minggu ini saya akan kemalingan nih. Ya, kayaknya minggu ini di RT 1 akan ada maling. Ya, betul tuh Pak. Ya, imajinatif. Kayaknya akan ada maling laptop, maling komputer tuh, punya mahasiswa, dipaling tuh di RT 1 tuh. Ya, berita kemarin. Kalau kita punya imajinasi, itu tuh punya feeling, dan itu dilatih melalui sholat. Anta budallah karena katarau, menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah, Allah di depan kita. Latih dari sekarang, bukan hanya waktu ruku sujud saat menghadap Allah, pada saat berdiri pun kita menghadap Allah, bahkan pada momen-momen lainnya, baca Quran misalnya itu, anggap kita sedang menghadap Allah, dan kita sedang membaca surat Allah, dan kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Saya akan kutip sebuah catatan dari Imam Taqiyuddin, bahwa bagaimana seandainya kalau kamu sedang berjalan-jalan, tiba-tiba diajak teman kamu ngajak bicara dengan kamu, pasti kamu kan mengajak dia berbicara, minggir ke tempat yang lebih nyaman ngomongnya. Bahkan kadang-kadang dia memberikan surat nih, kalau kamu gak sempat baca, lu mau dengar, ada surat buat kamu. Kita senang tuh Pak, mendapatkan surat atau diajak ngobrol dengan sahabat kita. Paling kita waktu sabar, waktu di jalanan, bukan di rumah. Ya. Sekarang kita ada di masjid, tiba-tiba Allah yang Maha Kuasa itu datang kepada kita membawa surat dan ngajak ngomong dengan kita. Kita baca Quran itu hakikatnya Allah ngajak ngomong dengan kita. Dengan sahabat saja kita nggak berani meninggalkan, Pak. Ya. Bahkan kalau ada teman yang nyelang tuh, ya jangan ikut campur dulu. Saya lagi ngomong dengan teman saya ini. Ya, nanti setelah beres ini baru ngomong. Kita baca Quran itu hakikatnya lebih hebat daripada dengan sahabat. Kita diajak ngomong dengan Allah, kita baca surat Allah. Kenapa nggak senang? Yakinkan, harus belajar melatih imajinasi bahwa Allahnya ada di depan kita, ngomong dengan kita. Muraqabah. Yang ketiga, mujahadah. Ibadah harus dilakukan sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam urusan ibadah, lana diannahum subulana, maka pastikan kebetunjukan jalan-jalan yang lebih baik buat kalian. Kenapa enggak kita sungguh-sungguh dalam ibadah itu, agar Allah tunjukkan jalan-jalan yang terbaik berikutnya. Tunjukkan. Dan yang keempat, muaqabah, koreksi. Koreksi perlu, Pak. Umar bin Khattab, Pak, karena dia merasa keliru, ya, di dalam terlambat sholat duhur berjamaah, karena dia ngurusin kebon, ya, di kebon tuh dia terlambat ikut sholat duhur berjamaah, tertinggal takbiratul ula gara-gara ngurusin kebon.
Apa yang dia koreksi? Dia jual kebunnya, Pak. Dia jual kebun. Karena ternyata kebun ini mengganggu sholat berjamaah saya. Ya. Abu Talha, ya, ayah angkatnya Anas bin Malik. Dia sholat di kebun, Pak. Kebun kurma. Ada burung berkicau. Lupa rokaat, Pak. Ada burung berkicau, ya, di kebun itu. Sampai dia lupa rokaat berapa dia sholat duhur itu, ya, lupa, Pak. Apa yang dilakukan? Dia jual kebun kurmanya itu, Pak, yang telah mengganggu kehusuan sholat dia. Kita mungkin tidak begitu, ya. Oleh karena itu pentingnya kalau kita jadi imam, dia makmum jangan banyak suara yang berlebihan, apalagi melebihi suara imam tuh, ya. Takut terganggu imam, Pak. Ya. Suara yang keras dari makmum itu akan mengganggu imam. Dia lupa bacaan, lupa rakaat. Gara-gara ada suara dari makmum yang lebih keras. Ya. Begitu juga pada waktu misalnya wirid itu, ya. Tuh wiridan. Imam juga sama, mungkin yang bisa terganggu juga. Lupa bacaannya. Aduh, yang terganggu, ya. Bahkan jadi imam nih, Pak, mohon maaf, ya. Makmum batuk keras saja, bersin keras tuh, ya. Lupa dia. Mesti lupa. Tadi ayat berapa, ya? Itu, Pak. Mohon maaf, ya. Jadi kayak bersin, batuk jangan keras-keras. Tutup mulutnya kalau batuk tuh. Kalau bersin tahan, tekan hidungnya nih. Kalau mau bersin, tekan hidungnya. Gitu tuh. Gak apa-apa, gak batuk, Pak. Tekan hidungnya, bersin. Dia nggak keras. Atau batuk, tahan mulutnya. Ya. Jangan sampai nanti imamnya lupa rokaatnya, lupa bacaannya, ya, gara-gara kita bersin, gara-gara kita batuk keras, atau gara-gara kita bersuara keras. Karena ada hukumnya, Pak. Suara keras makmum itu ada hukumnya, ya. Dia akan melebihi suara himar, suara keledai. Jadi jaga, itu akhlak di dalam sholat. Masih panjang sebelum, tapi waktunya terbatas. Mudah-mudahan pada kesempatan kita singgung lagi. Itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Bila bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.